Kawan-kawan, dalam sejarah spionase perang dingin yang terselubung, hanya sedikit operasi yang menyaingi keberanian dan kecerdikan teknis dari proyek Azurian. Dirahasiakan selama bertahun-tahun, misi rahasia yang diatur oleh Badan Intelijen Pusat atau CIA ini memberi bukti kecerdikan dan kelicikan Amerika dalam perang geopolitik. CIA bukan sekedar mencuri dokumen atau rahasia teknologi kapal selam balistik nuklir Rusia, tetapi bermaksud untuk mencuri seluruh kapal selam secara utuh. Dimulai pada 24 Februari tahun 1968, ketika K-129, kapal selam rudal balistik proyek 629A Soviet, menyelinap diam-diam dalam patroli rudal rutin di perairan Pasifik Timur di Lautan Hawaii. Beroperasi secara senyap selama 2 minggu, kapal selam tersebut gagal melapor sesuai dengan jadwal pada tanggal 8 Maret. Alarm berbunyi di barisan Soviet, memicu operasi pencarian terbesar yang panik selama lebih dari 2 bulan. Soviet mengerahkan armada yang luar biasa besar, terdiri dari 36 kapal, dilengkapi dengan 53 pesawat, memindai lebih dari 1 juta mil persegi lautan, melawan gelombang yang berbahaya, yang mencapai ketinggian 45 kaki. Terlepas dari upaya dan kerja keras Soviet, K-129 tetap sulit untuk ditemukan dan tersesat di kedalaman. Tanpa sepengetahuan Soviet, setiap gerakan mereka diawasi secara ketat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan memanfaatkan Sound Surveillance System atau SOSUS canggih yang dirancang untuk mendeteksi kapal selam Soviet. Amerika menangkap suara kapal yang meledak di area pencarian. Berbekal informasi penting ini, mereka mempersempit radius pencarian menjadi hanya 5 mil. Setelah itu, Amerika Serikat mengirimkan USS Halibut, kapal selam yang digunakan untuk operasi intelijen. Setelah pencarian mendalam yang berlangsung selama lebih 1 bulan, Halibut mencapai terobosan yang luar biasa. Di kedalaman Pasifik, sekitar 1.500 mil barat laut Hawaii, kapal selam Halibut menurunkan modul penyelam yang sangat canggih dan menemukan K-129 berada di kedalaman 16.500 kaki. Meskipun mengalami nasib tragis karena kegagalan mekanis yang dahsyat, K-129 menyimpan harta karun yang memiliki kepentingan strategis. Komponen penting kapal selam Soviet, termasuk silo rudalnya, tetap utuh yang mungkin membawa rudal aktif R-21. Menyadari betapa besarnya nilai temuan ini, khususnya dalam konteks kebuntuan perang dingin, CIA dengan cepat mengambil alih kendali operasi pemulihan rahasia yang diberi nama Sandi Proyek Azurian. Penugasan CIA dibandingkan dengan militer Amerika Serikat dinilai lebih strategis karena akan melibatkan aksi penipuan yang terbesar. Dengan kedok usaha penambangan laut dalam, CIA mengatur misi penyelamatan yang rumit untuk mengambil K-129 dan muatan rudal nuklirnya yang berpotensi sangat berharga. Awalnya, konsep menggunakan roket atau balon bawah air diuji untuk mengangkat bangkai kapal, tetapi keduanya dirasa tidak efektif. Setelah riset panjang, satu-satunya metode yang paling layak adalah dengan menggunakan cakar yang ditempelkan pada kapal. Pada saat itu, mengambil apapun dari kedalaman 16.500 kaki masih merupakan usaha yang sangat rumit, terutama mengingat berat kapal selam yang diperkirakan mencapai 2.000 ton. Meskipun industri penambangan laut dalam masih dalam tahap awal, ada salah satu perusahaan Amerika Serikat yang cukup menonjol, Global Marine, yang terkenal dengan keahliannya dalam membuat kapal penambangan laut. Menyadari besarnya kerumitan, CIA meminta layanan khusus dari Global Marine untuk membangun, mengoperasikan kapal dengan skala yang cukup untuk misi yang belum pernah dilakukan. Selain itu, Lockheed ditugaskan untuk merancang komponen penting, cakar, sebagai kendaraan penangkap. Mengatur operasi rahasia semacam ini memerlukan lebih dari sekedar kecakapan teknis, perlu sebuah kamuflase besar karena Soviet terus memantau perairan di sekitar kejadian. Jika sampai ketahuan Soviet, akan memperparah situasi perang dingin dan bereskalasi menjadi sebuah perang sungguhan. CIA lalu mengajak Howard Hughes, Raja Minyak Texas yang penuh teka-teki dan terkenal karena eksentriknya. Hughes dikenal sebagai Elon Musk pada zaman itu. Berkedok melakukan eksplorasi untuk mengekstasi modul mangan menggunakan metode penambangan eksperimen di laut dalam, sehingga memberikan kesan legitimasi pada operasi rahasia tersebut.
Dengan bergabungnya Hughes, CIA menemukan kolaborator yang bersedia dan memiliki riwayat keterlibatan dalam proyek-proyek pemerintah. Kapal yang dibangun dan dimiliki oleh miliarder Howard Hughes untuk misi penting ini diberi nama Hughes Glomar Explorer, sebuah kapal megah setinggi 620 kaki yang dibuat dengan cermat dengan tujuan tunggal untuk mengangkat K-129 dari dasar laut. Selama lebih dari 4 tahun, kapal tersebut menjalani konstruksi, menggabungkan berbagai fitur penting untuk tugas uniknya. Inti dari desainnya adalah dermaga besar yang dikenal sebagai kolam bulan yang mampu menampung bagian kapal selam yang ditinggikan. Untuk menjaga kerahasiaan misi, kendaraan penangkap dirakit di dalam ruangan, kemudian secara diam-diam dimuat ke kapal dari tongkang yang terendam. Dengan fungsi khusus ini, kapal dapat melakukan seluruh operasi pemulihan di bawah air, terlindung dari pengamatan kapal lain, dan juga terlindung dari pengawasan satelit Soviet. Pada 4 Juli 1974, 6 tahun setelah kapal tersebut ditemukan, Glomar Explorer akhirnya mencapai lokasi reruntuhan. Selama 1 bulan, para kru dengan rajin berupaya menurunkan kendaraan penangkap sampai di kedalaman yang pas. Selama operasi, Glomar Explorer pernah hampir ketahuan kapal Soviet. Kapal Soviet mendekat, disertai dengan manuver crossing helikopter yang memantau kapal tersebut. Soviet juga melakukan kontak radio dan menanyakan apa tujuan Glomar Explorer ke area tersebut. Kru Glomar berhasil menipu kru kapal Soviet sehingga kapal berlayar pergi dari lokasi beserta helikopter pemantau. Setelah upaya yang melelahkan selama kurang lebih 1 bulan, beberapa kait pada alat penangkap tiba-tiba putus. Ini menyebabkan 2/3 kapal selam, termasuk komponen penting seperti silo rudal dan ruang kode, terjun kembali ke kedalaman yang sulit untuk dipulihkan kembali. Tidak terpengaruh oleh situasi ini, kru Amerika terus mengangkat sisa-sisa dari K-129. Dengan puing-puing yang diambil di atas kapal, awak Glomar Explorer memulai tugas yang cukup melelahkan untuk membedahnya dalam perjalanan ke Amerika Serikat. CIA juga telah bersiap untuk upaya pemulihan lanjutan yang disebut dengan Proyek Matador. Tetapi pada tanggal 18 Maret 1975, jurnalis Jack Anderson mengungkapkan rincian dari proyek Azurian kepada publik dan menentang permintaan kerahasiaan dari Direktur CIA William Colby. Meskipun pemerintah Amerika Serikat diam mengenai masalah ini, tidak membenarkan, tetapi juga tidak menyangkal cerita yang beredar. Situasi meningkat pada akhir Juni ketika Soviet mengirimkan kapal untuk memantau dan melindungi lokasi pemulihan. Dengan terungkapnya operasi rahasia CIA, Gedung Putih memilih untuk membatalkan rencana upaya pemulihan kedua yang secara efektif menutup proyek Matador. Selanjutnya, Angkatan Laut Soviet mengintensifkan pengawasan terhadap lautan di sekitar lokasi bangkai kapal. Namun, isi puing-puing yang ditemukan masih menjadi bahan perdebatan. Jurnalis investigasi Jack Anderson menegaskan bahwa para ahli Angkatan Laut memberitahunya bahwa kapal selam tersebut tidak menyimpan rahasia penting. Tetapi, ada laporan alternatif yang menunjukkan bahwa operasi tersebut menghasilkan temuan yang sangat berharga. Meskipun CIA tidak pernah mengungkapkan secara spesifik, tetapi diperkirakan Amerika memperoleh 2 torpedo berujung nuklir, modul panduan operasi kapal selam, dan bel kapal selam. Bagian yang dipulihkan memberikan wawasan berharga tentang desain kapal selam Soviet, termasuk lokasi produksi, frekuensi penggantian komponen, dan ketebalan lambung kapal. Amerika juga mengambil sisa-sisa jenazah kru kapal selam yang kemudian dimakamkan resmi secara militer di laut. Pada tahun 1992, Direktur CIA Robert Gates mempersembahkan sebuah film yang mendokumentasikan upacara penguburan tentara Rusia kepada Presiden Rusia Boris Yeltsin sebagai tanda niat baik. Selain itu, Amerika juga memberikan bel kapal selam kepada Rusia. Kehebatan operasi Glomar terungkap karena investigasi jurnalis Amerika sendiri. Tentu, sangat banyak operasi CIA yang tidak terungkap, yang kemungkinan lebih besar dan lebih mengerikan dari yang sudah terungkap. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.